apa IPS? IPA. Emang pengen Enggak. masuk IPA? Kenapa? Dari awal itu kalau sebenarnya kan ya, waktu SMP kan belum tahu IPA sama IPS sih perbandingannya apa itu belum tahu. Terus masuknya kan ke SMA ya udah masuknya ke IPA. Katanya kan yang di luar sana kan IPA lebih unggul kayak gitu kan. Ya udah masuk ke IPA. Terus saya dalami kok seiring berjalannya waktu itu kayaknya passion saya bukan di IPA, lebih ke IPS-nya. Jadi materi-materi eksak itu malah saya kesulitan, lebih mudah ke yang kayak hafalan, terus yang materi-materi tulisan kayak gitu. Jadi tersiksa selama SMA. Tersiksa sih enggak ya, cuma agak gimana ya? Kadang nggak tahu gitu loh Pak. Jadi cuma kayak ya udah minta ajarin teman kayak gitu. Lebih ke kesusahan dalam hitung-hitungan kayak gitu. Lebih ke yang materi-materi pemahaman kayak gitu. Tapi pemahamannya yang kayak sejarah atau yang materi IPS kayak gitu. Nah dulu masuk IPA penjurusan otomatis apa milih ya? Itu awalnya itu dites dulu itu, dites psikotes sama tes apa ya? Kayaknya psikotes atau apa gitu. Itu kan ada pilihan IPA sama IPS. Nah saya itu milihnya yang IPA. IPA. Soalnya kan dari keluarga juga nyuruhnya IPA. Ya udah saya milih IPA. Tapi terus saya dalami kok kayaknya lebih ke IPS sayanya. Setelah di IPA ya, Hmm. faktanya IPA itu emang keren apa enggak sih dibanding IPS? Itu sebenarnya tergantung sama diri sendiri ya Pak. Kalau emang bukan passionnya, bukan basicnya di IPA pasti kan kesulitan. Apa sih kan nganggapnya lah apa sih mau marahi mumet lah istilahnya bikin pusing gitu. Jadi keren enggaknya tergantung sama diri sendiri gitu. Sesuai enggak gitu. Tapi kan kalau di masyarakat itu kebanyakan dari IPA itu lebih kepandang dari PS. Padahal sebenarnya enggak juga gitu. Tergantung sama yang cara diri sendiri itu dulu. Gimana sama passionnya, sama basicnya. Masuknya ke IPA apa IPS kalau udah sama passionnya kan lebih enak. Pasti kan lebih serius dalam mendalami gitu. Lebih mampu gitu. Tadi kan bilang IPA bukan fashionnya ya? Nah, Kurang sih, kurang, kurang masuk. kurang suka di situ. Tapi ada nggak mapel-mapel yang kamu sukai di IPA? Apa disukai biologi. Pasti kan biologi. Kenapa? Gurunya mungkin tuh, Enggak. yang tinggi langsing. Ya, kan sebenarnya pelajaran itu guru itu juga mempengaruhi dalam pembelajaran. Mungkin dari sistemnya cara mengajarkan terus gimana komunikasinya sama siswa. Nah, itu juga mempengaruhi gimana siswa itu menyukai sama pelajarannya. Jadi pertama itu gurunya gimana nyampainya ke muridnya dulu. Terus karena suka IPA itu materinya nggak banyak hitung-hitungan. Jadi lebih suka ke IPA. Kalau masalah yang fisika, kimia itu kurang lah. Karena hitung-hitungan itu Nggak, saya kurang mampu. maksudnya IPA biologi. Yang aku sukai biologi. Yang gak ada hitung-hitungannya tadi. Nggak ada itu. Kalau ada kan sedikit gitu. Kembali ya guys. Hmm. Waktu zaman sekolah organisasi yang diikutin apa? Ekstranya. Dewan Ambalan. Ekstrakurikulernya yang olahraga nggak ada. Ambalan itu apa? Dewan Ambalan itu yang mengurusi kepramukaan di SMA. Kamu sebagai apa? Dulu saya sebagai ketua bidang kegiatan. Jadi yang ngatur kegiatan di pramukanya. Ekstranya pramuka ya? Iya. Kenapa guys? Soalnya kan kayaknya pramuka nggak cowok banget gitu ya? Siap. Itu kan dari dulu SMP itu udah ikut OSIS, PMR sama Dewan Penggalang. Kalau di SMA Dewan Ambalan, kalau di SMP Dewan Penggalang. Atau IM, Instruktur Muda. Memilih ke pramuka karena banyak kegiatan. Jadi ada kegiatan intern, ada ekstern kayak gitu, lebih suka aja. Terus kan keorganisasiannya lebih ke gimana ngaturnya gitu loh, gimana bagi waktu, gimana koordinasi suatu acara dalam atau acara luar. Kan pasti di acara luar sama dalam kan cara koordinasinya kan beda lagi. Nah, lebih suka itu. Lagian kan di pramuka kan kalau di SMA kan ini ngurusin yang kelas 1, jadi secara keseluruhan kelas 1 kan yang megang Dewan Ambalannya. Kalau katakanlah
beda sama OSIS. Kalau OSIS kan secara keseluruhan gitu. Kalau yang pramuka kan megangnya itu secara materi, terus secara praktek kan juga dipegang sama Dewan Ambalan gitu. Jadi ada kayak ada pembelajarannya gitu. Kalau Ambalan berarti sering kemah-kemah gitu ya? Sering kegiatan kemah sering banyak Suka. suka. Yang bisa kamu ambil buat diri kamu selama jadi Ambalan apa, guys? Gini, yang selama itu gimana cara kita buat koordinasi suatu kegiatan. Nah, pas saat koordinasi kan setiap orang itu memiliki kepribadian yang beda-beda. Nah, itu gimana cara kita mengatasi dari kepribadian seseorang yang berbeda-beda itu. Gimana caranya kita mengkomunikasikan sama orang-orang itu supaya ngerti maksud dari kita gitu. Jadi nggak setiap orang itu memiliki karakter yang sama. Gimana cara kita buat lebih mengenali karakter mereka, terus kita ajak ngobrol bareng lah gitu. Kan kebanyakan dari orang kan kadang mikir kalau saya udah bener, tapi menurut dia juga bener. Jadi kan bentrok di tengah. Nah, buat itu kan kita bisa mempelajari gimana sih cara kita buat memahami dari sudut pandang orang lain. Kalau buat kehidupan yang sekarang, ada efeknya nggak? Efek banyak. Efeknya itu terutama ke kehidupan. Kalau mau mutusin sesuatu itu lihat dari sudut pandang orang lain dulu. Kalau kiranya pantas apa enggak gitu. Lebih kayak gitu. Memposisikan sebagai orang lain buat lihat diri kita dulu. Kan tadi bilang ya, sebagai Ambalan kan membawai pramuka satu sekolahan gitu ya. Itu satu sekolahan, tetapi yang kelas 1 lebih diutamakan, soalnya kan yang K13 itu kan pramuka kelas 1 kan wajib. Tapi sedangkan kelas 2, kelas 3 istilahnya enggak terlalu gitu. Jadi paling kelas 2, kelas 3 cuma diadain suatu kegiatan paling setahun sekali kayak gitu. Tapi kalau kelas 1 kan setiap minggu pasti ada jamnya gitu. Pernah ngambil kesempatan nggak tuh dengan adik kelas? Itu ngambil kesempatan sih, Jujur ya. jujur pernah sih. Paling juga deketin gitu, tapi ending-endingnya kan nggak bisa juga gitu. Kenapa tuh? Banyak sih Pribadi yang karena kamu alamin itu. Kok sampai ditolak gitu? itu Ditolak nggak sih? enggak sampai, belum sampai masuk ke situ, tapi kiranya nggak bisa, udah mundur aja, mundur perlahan. Yang bikin kamu ngira nggak bisa diterima? Apa guys? Kamu belum nyoba tuh? Apa ya? Karena kan kalau udah deket gitu kan udah ada feel-nya yang kerasa gitu. Jadi istilahnya, wah ini kayaknya kalau aku terusin masuk gitu pasti bisa. Tapi kan kalau di situ mikir dari faktor X dulu, faktor yang lain gimana. Jadi kalau kiranya bisa ya bisa, tapi kalau kiranya enggak ya enggak. Jadi lihat situasi juga lah. Jadi selama 3 tahun di SMA jomblo ya. Alhamdulillah. Walaupun ada jomblo. kesempatan sebagai Ambalan. Lebih baik enggak dulu lah. Kalau orang tua Apa ya? kerja, guys. Kehidupannya gimana? Kalau orang tua, ibu kerja cuma dagang di rumah, kelontong. Kalau bapak udah pisah dari kecil, Bisa gimana maksudnya? udah cerai, Oh cerai, Iya. tapi masih ada. masih ada. Efek nggak kehidupan kamu? Nggak ada bapak? Yang ngefek gak ngefek pasti ngefek lah pak kalau nggak ada bapaknya kan. Di sisi lain juga kita nggak tahu sosok ayah, maksudnya kepribadiannya secara mendalam gitu loh, nggak ada bimbingan dari ayah, kita cuma dapat bimbingan dari ibu doang. Jadinya kan secara nggak gimana ya, nggak langsung itu juga ngaruh gitu loh di kehidupan. Mungkin efek lain kan ketika ditanya sama orang-orang lain kan agak gimana gitu, ada perasaan yang beda gitu. Sedih, Ya sedih ya iya, malu, malu tergantung sama diri sendiri kalau malu itu gimana ekspresiinnya gitu. Tapi nggak perlu malu sih pak, kalau ya buat apa gitu loh, kalau udah terjadi ya udah, mending kita mikir ke positifnya aja gimana gitu. terakhir ketemu bapak kapan? Udah lama, waktu SMP kalau nggak salah. Sekarang? Sekarang udah jarang pak, nggak pernah ya. Tapi kadang masih komunikasi. Terakhir waktu corona itu cuma
suruh stay safe di rumah kayak gitu. Tapi walaupun udah pisah masih perhatian. Tapi jarang banget sih. Kalau misalnya ngelihat temen gitu ya, misalnya ngambil rapot dengan bapaknya atau gimana, Nah itu kalau itu kan kadang iri gitu loh, juga pengen ngerasain kayak gitu. Kadang lihat istilahnya baru lebaran itu kan pada kumpul foto bareng sama keluarga, kan kita enggak, kita cuma berdua bertiga kayak gitu, nggak ada bapaknya. Terus kalau lihat-lihat baru main gitu, bisa kumpul satu keluarga makan bareng, kita nggak bisa kayak gitu. Jadi ya udahlah apa adanya. Mau gimana lagi kan juga nggak bisa, itu udah masa lalu, udah masa lalunya orang tua, kan kita juga cuma bisa ngikut gitu. Jadi ya udah. tapi kadang pernah nyeselin nggak? Kenapa kok orang tua pisah? Gitu. Dulu sempet mikir sih, kenapa sih dulu kayak gini bisa, terus akhirnya kan kayak gini. Tapi kan kembali lagi kita juga udah nggak bisa apa-apa gitu loh. Ya udahlah, kedepannya aja mungkin ada sesuatu yang lebih baik gitu. Mungkin kan suatu hal kalau diterusin itu belum tentu juga baik gitu loh Pak, buat orang tua saya dulu. Mungkin emang itu udah jalan terbaiknya, jadi ya udah jalanin aja. Tapi kadang kepikiran nggak mencari sosok pengganti ayah gitu? Gimana ya? Pikiran sih sebenarnya agak pengen tapi enggak kayaknya Pak. Soalnya kan di rumah kan juga agak gimana ya? Di sisi lain kan kita di rumah itu ada mbah, di rumah itu ibu jadi istilahnya yang mokoi di rumah gitu loh, dalam artian kebutuhan rumah yang dapur, terus yang pokoknya yang apa ya, ngurusin rumah lah. Nah kalau misal dapat, nggak dapat sih, misal ibu nikah lagi kan, kalau pindah rumah gitu mbah yang ngurusin siapa gitu. Jadi ya udah sampai sekarang kayak gini. Belum tentu bisa adaptasi juga ya. Belum tentu. Jadi nggak ngefek ya? Nggak ngefek terlalu banyak gitu loh. Orang tua pisah ke kehidupan kamu. Soalnya kan dulu pisah itu saya lahir pisah, jadi ini kita dari saya pribadi kan belum ngerasain gimana awalnya barengan dulu, terus seneng-senengnya kan nggak ngerasain, jadi taunya udah pisah ya udah, berarti kan yang lalu kan saya nggak tahu. Pisah waktu masih kecil? Itu saya lahir kan udah bisa, Oh, udah pisah? udah. Jadi ada saat saya cuma lihat akta cerai, saya baca itu pisahnya tahun 2000. Bulannya apa saya lupa, dan lahirnya saya kan tahun 2000, Oh lah, 2000 juga. Desember. Jadi kan udah lahir tapi udah bisa. Yang ngerasain lebihnya ke mbak. Nah mbak sekarang kan udah diangkat jadi anaknya Budi. Jadi sekarang jadi anak tunggal. Tapi dengan kakak hubungannya? Masih baik, masih. Kalau bapak masih satu kota gini? Bapak di Jogja. Di Jogja. Dan kamu tahu kehidupannya nggak? Sedikit tahu sih Pak. Udah nikah, anaknya 2. Gede juga. Yang satu SMA, yang satu nggak tahu. Masih kecil nih. Tapi udah sekolah. Kalau secara finansial gimana guys? Finansial itu per bulannya ngirimi Pak. Jadi kebutuhan kalau misalnya ada kita butuh ya, misal bayar buat kuliah, nanti saya WA nanti dikirimin gitu. Ya, bapak. Per bulannya juga dikasih. Tapi kadang nggak tentu gitu. Jadi kasihnya berapa ya udah. Kalau dengan saudara tiri masih kontak? Nggak kenal? Enggak kenal. Nggak kenal. Foto gitu? Dulu kan pernah nginep di sana waktu kecil saya. Jadi main ke rumah bapak, nginep di sana. Jadi cuma sebatas tahu aja gitu loh. Tahu anak-anaknya, tahu istrinya gitu. Kalau sama mbak-mbaknya yang dari sana nggak tahu sama sekali. Tapi ibu sana baik? Ya biasa sih. Biasanya. Kan di sana cuma 2 hari semalam ya. Istilahnya kita cuma tamu ya, diperlakukan seperti itu biasa. Sekarang kan udah kuliah ya? Iya. Kuliah di mana?
Ya di Univet Sukoharjo, Ambil apa? jurusan ilmu komunikasi. Kenapa ngambil komunikasi? Kan dari enggak ya udah dari SMP itu sukanya ke masuk ke organisasi. Nah, di organisasi itu kan banyak ngomongnya gitu loh Pak. Istilahnya nggak ngatur sih, koordinasi sana sini sana sini. Nah, saya kira itu passion saya itu di cara gimana mengkoordinasi suatu kegiatan atau apa. Nah, itu kan salah satunya kan di ilmu komunikasi itu juga ada gitu. Jadi milih di situ. Selain kuliah, apa guys kegiatannya guys? Selain kuliah paling juga narik ngojol, nge-grab. Ojol, Ya, nge-grab. grab. Mutusin nge-grab, kenapa? Itu awalnya kan dari teman, ya dari teman itu nyari dapat kerjaan ojol itu kan wah, penghasilannya kan lumayan. Terus saya ngeliat penghasilan saya sendiri kan nggak ada. Terus lihat orang tua wah, kayaknya sambil kuliah sambil ngojol kan lumayan buat bantu-bantu itu. Hitung-hitung buat tambahan bensin lah Pak. Jadi ya udahlah kuliah sambil ngojol gitu. Terus bagi waktunya? Itu kalau pagi kan kuliah, terus pulang kuliah itu baru kerja, baru ngojol ya. Jadi sore sampai malam Sore sampai malam gitu. nggak capek? Kalau capek sih ya capek Pak, tapi kan kalau kadang ada yang jam mata kuliah yang sampai sore gitu, jadi libur dulu ngojolnya. Tapi kalau pulangnya agak gasi gitu, baru menarik gitu. Tapi kan itu daftarnya ojol kan sebelum kuliah, Itu pakai akun sendiri ya? itu pakai akun sendiri, itu sebelum kuliah. Jadi yang benar-benar free waktunya itu sebelum kuliah itu, jadi bisa pagi sampai malam. Tapi sewaktu kuliah ini nggak bisa, paling cuma pulang kuliah baru narik gitu. Misalnya cuma weekend, itu pun kalau nggak main. Terus setelah ngojol, jadi ojol, bisa nggak mencukupi kebutuhan pribadi ya? Untuk pribadi sih banyak yang tercukupi ya, yang paling nggak yang kecil-kecil, misal kayak buat transport itu udah kepenuhi. Terus kebutuhan kuliah misal fotokopi atau apa itu kepenuhi, buat makan kepenuhi. Tapi kalau misal yang gede-gede kayak bayar uang apa ujian itu belum bisa, soalnya kan terbatas waktu juga. Terus kan kalau kuliah kan juga ada tugas. Nah misal ada tugas kan kita otomatis kan juga libur, kita nugas dulu baru narik gitu. Jadi nggak nentu. Buat jajan gitu ya. Paling nggak kan buat bensin, buat jajan, kebutuhan kuliah yang kecil-kecil itu bisa dari sendiri gitu loh. Nggak kos nggak ya? Nggak. Kalau pendapatannya ngojol, kira-kira sehari berapa? Kan Ya. sambil kuliah, nggak bisa full ya? Nggak bisa. Jadi kalau dulu itu sewaktu masih full itu dari pagi sampai malam itu 150 itu pasti kepegang Pak. Itu belum bonusnya. Tapi kalau sewaktu ngojol itu belum nggak nentu sih Pak. Paling 45 kayak gitu. 45 orderan, jadi 50-an kayak gitu. Terus pulang kan waktunya juga terbatas gitu. Belum tugas-tugas sama kuliah gitu. Kalau suka dukanya ngojol, Sukanya kebutuhannya bisa dicukupi sendiri yang kecil-kecil, terus pegang uangnya sendiri gitu, jadi apa-apa nggak perlu minta gitu. Terus kemana-mana kan kalau ngojol kan bisa muter-muter jalan gitu, jadi kan tahu mana-mana gitu, jadi bisa tahu resto ini ngantar ke sini ke sini. Dukanya capek, kadang kalau nggak narik itu kayak ada tanggung jawab yang gimana ya, jadi beban gitu loh. Nggak beban sih, ada yang kurang, pengen lo kok nggak kerja sih, padahal udah punya akunnya gitu. Terus paling kalau habis kuliah pulang capek, ya udah, terus tugasnya agak keter kayak gitu. pernah ketemu customer yang aneh-aneh nggak? Kalau aneh-aneh belum pernah. Apa? Kalau yang baik, Kalau baik paling ngasih tips kayak gitu pernah. Tuh. punya pacar nggak sih? Alhamdulillah belum punya. Masih jomblo. Zaman SMA?
nggak ada. Nggak ada. Jomblo, jomblo. Fans banyak kayaknya Pak. Enggak. Kalau ibu tahu Apa? jadi ojol? Tahu, soalnya kan dulu mau ngojol kan minta persetujuan ibu sama om yang di rumah, sama bude juga. Ya udah nggak apa-apa. Mereka Awalnya kan dari bude, kenapa sih sambil ngojol? Gak usah lah, nanti kerjaannya malah bebani gitu loh. Terus saya mikir ya, kan dari ojol kan nariknya bisa fleksibel, jadi saya kira kan masih bisa lah buat saya lakuin itu. Dari orang tua sama om dukung semua. Yang penting nggak membebani dari kuliah saya gitu. Kalau bapak tahu juga? Bapak nggak tahu kayaknya. Nggak ngasih tahu. Tapi dulu pernah sih minta uang buat daftar sama bapak. Tapi selanjutnya nggak tahu, bapak nggak pernah nanyain soal ojol. Daftar apa? Daftar ojol. Oh, daftar ojol bayar? Itu sebenarnya nggak bayar, tapi kan pakai uang itu apa ya, modal buat narik kayak gitu loh. Kan sama bayar buat jaket sama helmnya itu dipotong dari uang yang ada di Grab. Oh, kayak saldo. Nah, saldo. Buat saldonya kan pakai uang dulu, uang cash dulu. Yang terakhir, pesan-pesan buat anak SMA. Karena ke SMA lebihnya ke soal kehidupan ini Pak, yang gini. Kita kan dilahirkan di sini nggak semuanya beruntung. Jadi pesan saya, udahlah, jangan pernah memposisikan diri kita itu yang terbawah dan jangan pernah memposisikan diri kita itu yang teratas. Jadi ketika kita punya masalah berat, itu jangan pernah merasa masalah kita itu paling berat. Soalnya kalau kita melihat secara luas itu yang jauh lebih berat itu masih banyak. Yang ketika kita juga baru di atas itu, jangan pernah sombong, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Istilahnya kita lihat juga kalau yang di atas itu masih banyak gitu. Jadi udah jalanin aja semestinya, nggak usah ngerasa paling susah, nggak usah ngerasa paling bahagia gitu. Jalanin aja, syukurin yang dia punya, yang kita punya, syukurin aja.